Di sini sudah hadir. Selamat siang ya Pak ya ini ya. Selamat siang. Ini ada tidak asing lagi ya, Bapak dari Ketua JBWF yaitu ada Pak Sumartoyo. Selamat siang Bapak. Ada ini dari Bapak Jatmiko, ini dari PT TWC Biva. Oke, selamat siang Bapak. Dan juga Kak Dinas Pariwisata DIY. Selamat siang Bapak. Ini gak ada ibunya ya. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua dan juga pembicara di depan. Luar biasa ya. Kita juga ada Pak GM. Ini Pak GM, monggo Bapak. Loh, Bapak kok malah di belakang? Tadi saya carikan loh Pak. Oh, mewakili Bapak GM, monggo. Dengan Bapak siapa? Saya dengan Adi. Bapak Adi, silakan Bapak. Baik. Ini kita langsung saja menghaturkan kepada pembicara untuk menjelaskan event kali ini JBWF dengan tajuk Long Time No See 2022 yang akan hadir dari tanggal 15, 16, 17. Oke, baik silakan kami persilakan Bapak Sumartoyo untuk mengawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Jakarta, kemudian Pak Jatmiko selaku Direktur Biva, tapi juga mewakili dari PT Taman Wisata Candi, guru-guru Prambanan Data Boko, juga dari mewakili Pak JM Sahid Raya. Jadi kami ucapkan terima kasih atas segala bapak semuanya, dan juga terima kasih pada rekan-rekan media. Mungkin selamat berjumpa kembali. Dan oh ya, ini ada perwakilan dari Volkswagen Indonesia, itu Pak Icon sebagai Korwil CPNDI. Nah, jadi ini pada kesempatan preskon yang kedua ini mungkin akan lebih sedikit detail mengenai kegiatan acaranya, kaitannya dengan karena untuk tanggal 15, 16, 17 sebetulnya rangkaian acara JBWF ini kami mulai dari tanggal 15 Juli, yang mana untuk 15 Juli ini memang masih sifatnya internal, yang dimana nanti kami selaku penyelenggara bersama teman-teman ini nanti akan diunduh, istilahnya ke orang Jawa itu diunduh sampai dari PT Taman Wisata Candi. Jadi kita ada welcome party di PT Taman Wisata Candi. Memang yang akan hadir adalah pengurus dari Volkswagen Indonesia Association, pengurus pusat, Bapak Ketum, dan juga dari perwakilan klub-klub yang ada kurang lebih 70 klub se-Indonesia, dan beberapa tamu-tamu dari luar yang klub-klub VW yang ada di Malaysia dan sebagainya. Jadi itu kami memang sifatnya terbatas. Di sana kami mengadakan semuanya partai, silaturahmi dan sebagainya. Dan besok juga mesti kami mohon Pak Dinas bisa berkenan untuk hadir, menyambut. Dan kemudian acaranya yang seperti sudah disampaikan, bahwa kalau biasanya JBWF ini kita buka pagi hari, namun untuk kali ini untuk umum eventnya itu sudah kami buka besok hari Sabtu jam 10 kita sudah buka. Nah, tapi ini baru khusus untuk kegiatan eventnya. Namun untuk opening ceremony-nya yang insya Allah akan dibuka oleh Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di Paduka Pakuan 10 beserta bertamu-tamu yang lain. Ini nanti akan kita lakukan di sore harinya, di malam harinya. Jadi ini akan berbeda karena ini tempat yang berbeda. Kita akan menikmati eksotisme dan di Prambanan dan lingkungannya di malam hari. Kemudian untuk acara-acaranya di sini memang seperti yang kami sampaikan dahulu bahwa konsepnya adalah konsep festival atau konsep karnaval. Jadi di JBWF 2022 ini ada beberapa kegiatan. Yang satu adalah event JBWF atau VW-nya, ada selain saya dan sebagainya.
Kemudian ada yang kami namakan JVVF Music Festival. Nah, ini selama 2 hari kami menyiapkan satu arena panggung dengan menampilkan beberapa artis baik dari lokal maupun dari artis-artis nasional. Nah, di samping itu kita juga menampilkan seni-seni tradisi, ya, bahkan ada seni seperti mini senda tari Ramayana, kemudian ada seni-seni dari rakyat, kemudian juga ada karnaval. Ini kita konsep demikian juga. Dan kami juga akan menampilkan band-band indie ataupun musisi indie yang sudah kita seleksi beberapa waktu yang lalu, sehingga ini banyak sekali yang akan tampil. Jadi kita di sini juga akan festival ini tidak hanya melulu festival otomotif, namun kita ingin menampilkan kreativitas para pelaku seni yang ada di daerah Sungai Jakartanya. Kemudian kami juga ada kegiatan safari heritage tour, jadi itu kan goes susur sekitar Prambanan, jadi unsur-unsur wisatanya yang kita munculkan. Dan kali ini kami mendapat support penuh, dukungan penuh dari Injourney. Yang ini yang juga sama-sama bahwa ingin mengembangkan pariwisata di Indonesia. Nah, ini kami mendapatkan support penuh dari Injourney atau PT Indonesian Aviation and Tourism. Nah, ini yang mensupport penuh, dan tidak lupa juga dari pemerintah daerah istimewa Jakarta yang banyak memberikan ini. Saya kira itu nanti secara detail ini sebagai pembuka pengantar, nanti kami mungkin akan memberikan lebih detail siapa saja sih yang akan tampil dan sebagainya. Ini nanti mungkin demikian. Jadi nanti kita akan sampaikan mengapa ini berbeda ya karena tempatnya yang terbuka, kita bisa mengeksplor berbagai kegiatan aktivitas. Dan satu lagi yang unik di sini bahwa kita mengemasnya itu bagi para anggota dari Filmisa Indonesia maupun dari luar, itu tidak hanya bisa menikmati di venue filmnya saja, tapi kita melihat bahwa sambil ke JVVF kita bisa menikmati wisata di Prambanan dan Prambanan khususnya di daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya. Nah, inilah yang kita angkat sehingga kita berharap bisa membuka atau bisa menambah kegiatan pariwisata yang saya yakin kalau teman-teman di Jogja itu kegiatan pariwisatanya sudah lebih dulu dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Saya kira demikian yang kami sampaikan. Mungkin nanti ada hal yang bisa kita tanyakan. Saya kira demikian. Waktu kembalikan kepada MC, monggo. Begitu. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya mungkin dari PT Biva dulu atau Bapak dulu, monggo Bapak silakan. Ada waktunya mau ganti-ganti. Oh iya, mari silakan. Bapak depan bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat. Saya ucapkan selamat Pak Toyo dan tim baik dari Jogja maupun dari pusat. Pak Jatmiko dari yang nanti akan menjadi tuan rumah di PT PwC di Prambanan, dan Mas Adi di mewakili GM di Sahid, rekan-rekan media. Yang pertama, saya mengapresiasi kegiatan Jogja VW Festival ini. Ini ada diselenggarakan yang sekian kali absen hanya pada saat pandemi. Nah, ini sudah mulai transisi dari pandemi ke endemi, maka kita coba untuk kemudian menghadirkan kembali Jogja VW Festival ini. Tentu ini disambut sangat baik, sangat meriah oleh para VW antusias. Walaupun saya juga nggak punya VW, tapi saya juga senang kalau lihat VW gitu ya. Pasti akan kemudian hadir di festival tersebut. Sudah ditunggu-tunggu cukup lama, karena 2 tahun tidak ada festival.
makanya judulnya Long Time No See. Nah, ini malah kangen gitu. Nah, dari pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta dalam ini Dinas Pariwisata memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Jadi kenapa kami selalu mendukung untuk Jogja Film Festival ini, karena esensi dari pariwisata dan ekonomi kreatif itu sangat kental sekali kalau di IPB. Tidak hanya kemudian bicara tentang otomotif yang kemudian ketemu komunitas dan sebagainya, tapi bagaimana pergerakan pariwisata dan ekonomi kreatif ini kemudian terasa sekali multiplier efeknya. Yang pertama pasti kemacetan. Ini salah satu indikator dari keberhasilan pariwisata. Salah satu ya, bukan salah banyak ya. Salah satunya dari indikatornya. Yang kedua pasti kemudian hotel-hotel pada penuh. Yang ketiga pasti transportasi, kemudian kulinernya, kemudian juga ekonomi kreatif. Saya kemarin menanyakan ke panitia, apakah kemudian ada bazar UMKM atau ekonomi kreatif? Ada Pak. Nah ini bagian dari bagaimana kita mengangkat produk-produk lokal ekonomi kreatif di DIY untuk kemudian kita kenalkan ke para wisatawan minat khusus yang nanti akan masuk di Jogja. Tidak hanya dari DIY, tapi luar DIY maupun luar negeri ini selalu menghadiri Jogja Film Festival ini. Dan itu alasan kami kenapa kami mendukung dengan berbagai macam cara kami mendukung, entah itu dari sisi kemudahan, entah itu dari sisi atraksi budaya, apakah kemudian dari sisi jurnalis, pamflet dan sebagainya. Itu bagian dari kolaborasi antara komunitas dengan pemerintah daerah. Saya kira event seperti ini harus kemudian kita lakukan karena sekarang sudah sangat memungkinkan, di mana PPKM level 1 tadi saya bersama Jadmiko walaupun 100% tapi tetap harus terkendali. Artinya kemudian jangan sampai euforia yang kemudian berlebihan yang malah menjadi sesuatu yang kontraproduktif terhadap kita. Tetap jaga protokol kesehatan. Jadi saya pesan ke Mas Jadmiko dan panitia, karena sekarang ini barusan saya ditelepon oleh teman-teman industri dengan pemberlakuan nanti di 17 Juli dengan booster menjadi salah satu syarat. Ini ternyata juga merepotkan sekali bagi wisatawan mancanegara yang sudah kagum di sini. Ini saya dapat ini nanti cari solusi bagaimana caranya. Tapi kalau untuk event-event seperti ini perizinan harus clear. Nah kita nggak mau pada saat perhelatan kemudian dibubarin polisi, jangan sampai gitu ya, nama baik dari daerah istimewa Yogyakarta, kemudian komunitas PW, Pemda dan PT TBC saya kira nanti menjadi perhatian. Selamat, sukses sekali lagi kepada Jogja Film Festival kali ini, dan semoga ini akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah istimewa Yogyakarta. Saya kira itu dari kami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari PT TWC BIFA, Bapak Jadmiko, waktu tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi, Mas Toyo, Mas Andi, yang mewakili GM dari Jaya. Terima kasih. Sebelum saya ada komen yang lebih panjang, saya ingin memperkenalkan diri berkaitan dengan PT BIFA, juga berkaitan dengan event JBWF ini. Ya. Kalau di belakang kita ini sebenarnya supported dari BUMN ini untuk event JBWF ini yang baru pertama kali semua dikumpulkan sama JBWF. Nah, jadi PT Aviata Indonesia ya, atau Injourney, Injourney ini sekarang menjadi holding pariwisata BUMN Pak Singgih. Jadi yang di sebelah Injourney Indonesia Aviata and Tourism ini sekarang menjadi holding pariwisata di BUMN. Jadi ada 6 membersnya, ada TWC, ada ITDC, Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2, HIM, terus kemudian ITDC, Sarinah. Insya Allah Garuda nanti kalau sudah beres juga akan masuk. Nah, induk kita ini support, sangat support. Nah, sebelah kiri itu TWC juga support.
Ya. Nah, BIFA ini anak perusahaannya DWC, ini juga support. Ya. Dan ini baru pertama kali dikumpulkan ini sama teman-teman dari JBWF. Ya. Jadi kita sangat support sekali berkaitan dengan tidak hanya JBWF, ya, tapi semua event yang ini kemudian akan mengenlarge ya, dunia pariwisata yang ada di Indonesia, terutama di Yogyakarta. Ya. Nah, ini yang kemudian eranya adalah era kolaborasi. Ya. Kita tidak bisa stand alone sendiri-sendiri, ya. Karena kita harus punya event yang berkualitas, event yang diakui secara internasional, tidak hanya nasional. Ya. Stagingnya dari nasional ke internasional. JBWF ini event yang sudah menginternasional, ya. Karena di kalender PBB internasional sudah tercatat di situ JBWF. Dan inilah yang kemudian harus kita dorong semaksimal mungkin menjadi event yang sustain, ya, terenlarge, dari skalanya, dari konten-kontennya, ya. Tahun ini luar biasa karena ada konten musik yang kemudian didorong untuk di-develop, ya. Mungkin dan di dalam juga ada budaya, ada UMKM, industri kreatif. Nah, inilah yang kemudian bagaimana kita bisa mengengagement komunitas-komunitas ini, kemudian diberi tempat, diberi ruang untuk berkreasi. Ya. Tentunya nantinya akan menjadi suatu event yang sangat menarik, sangat ditunggu-tunggu. Ya. Long time no see inilah yang kemudian benar-benar akan terjadi. Ya. Tidak karena pandemi COVID 2 tahun nggak ada event, ya. Lagi kangen tidak. Tetapi saya yakin kalau event ini bagus, setiap tahun pasti ditunggu gitu loh. Ya. Mungkin kalau dulu kan konsep teman-teman itu 2 tahun sekali. Mungkin kalau eventnya sangat-sangat proper, mereka itu pengennya ya tiap tahun ada JBWF. Nah, inilah yang kemudian parameter bahwa event ini memang punya kualitas, punya manfaat, ya, yang ini bisa dirasakan oleh tidak hanya komunitas otomotif, komunitas VW, tetapi juga komunitas lain ikut menikmati atas event ini, ya. Sehingga nantinya mungkin akan kita hitung Pak Singgih, value-nya akan berapa sih, ya. Karena tadi Pak Singgih sudah matur nih, hotel pasti nanti penuh, transport, kuliner dan sebagainya. Nanti noted buat kita juga untuk kemudian kita akan hitung berapa sih event ini, value creation-nya itu seberapa, ya. Karena ini yang kemudian akan menjadi challenge juga buat kita untuk tahun depan akan lebih besar lagi nilai bisnis yang berputar di event ini. Jadi sekali lagi kita berterima kasih kepada teman-teman komunitas PW atas event JBWF ini. Awal kita melakukan kolaborasi, insya Allah nanti ini akan menjadi kolaborasi kita di event-event berikutnya, Mas Toyen. Dan tentunya kita akan sama-sama perbaiki mana yang masih kurang untuk kita bisa menjadi milestone bahwa event otomotif JBWF ini memang sesuatu yang punya value yang tinggi. Mungkin itu dulu sebelumnya. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jatiko. Dan kita langsung menuju ke sesi tanya jawab, nih, Bapak-bapak nih. Baik. Oh, sudah ada yang kelupaan Bapak GM. Perwakilan dari GM dari Sahid, monggo Bapak. Mohon maaf Bapak sebelumnya. Terima kasih, selamat siang. Selamat datang Pak Jatiko, Pak Singgih, dan Pak Toyo di Kota Sekretariat Yogyakarta dan juga rekan-rekan media dan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Selamat datang di Sahid Raya Hotel and Convention Yogyakarta. Pertama-tama saya Adi, saya mewakili GM saya, Pak Agus, dan kebetulan hari ini ada acara. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sudah diajak kerjasama untuk acara event sekelas Jogja PW Festival 2022 long time no see. Setelah pandemi kurang lebih 2 tahun, akhirnya Jogja ada acara event-event besar seperti ini, Pak. Tentunya suatu kebanggaan dan juga suatu kehormatan bagi kami Hotel Sahid Raya Yogyakarta
betul sebagai hotel official, dan kami sangat bangga sekali dengan adanya kerjasama seperti ini, Pak. Tentunya kami berharap dan semoga nanti acara berjalan dengan lancar, sukses, dan kita bisa bekerja sama lagi ke depannya. Demikian, terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh monggo dari teman-teman yang ada yang mau bertanya, silahkan. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Nama saya Ari Reno, Kapolres dari Posrat dari Jogja. Selamat dan sukses Pak untuk Jogja Pop Film Festival di tahun 2022. Terima kasih. Ini saya lihat konsepnya sudah, sudah ada inovasi. Kalau kemarin-kemarin kan di Jogja Expo Center, terus sekarang ada konsep yang lebih open dari di ruang terbuka dengan masih mempertahankan family juga dengan live musik dan mendatangkan artis-artis nasional. Mungkin bisa ini Pak, untuk ini saya menanyakan untuk tadi kan dikatakan 1 hari untuk internal ya Pak, yang 2 hari untuk umum gitu seperti itu. Apakah ada target-target khusus Pak untuk dengan 2 konsep yang berbeda itu? Apakah memang dari hari pertama, kedua, ketiga itu ada target-target khusus yang ingin dicapai gitu. Seperti itu dari sisi penonton. Terus apakah juga mungkin masih ada ini ya, batasan juga untuk kedatangan dari yang ingin menikmati sebagai penikmat VW Festival. Jadi mungkin kalau untuk internal itu nanti dibatasi berapa, dan untuk hari kedua berapa, hari ketiga berapa, dan mungkin untuk juga waktunya itu apakah juga bisa lebih detail bisa dijelaskan lagi Pak, karena saya lihat tadi Pak Singgih juga sempat mendiklau dari harus protokol kesehatan harus dipertahankan juga. Itu mungkin nanti saya juga ingin tahu lebih lanjut, mungkin dari Pak Toyo bisa menjelaskan lebih detail juga. Maturun. Terima kasih Mas. Silakan monggo Bapak. Mohon maaf karena saya harus ada acara berikutnya. Semua pertanyaan nanti akan dijawab oleh Pak Toyo dan Pak. Ada staf saya masih ada di ruangan ini biar mengikuti secara sampai selesai nanti. Mohon maaf tidak bisa membersamai sampai selesai yang Pak. Terima kasih Bapak atas kehadirannya hadir di jalan. Oke, teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan berikutnya. Baik, ya. Mungkin mau agak bisa dibuka sedikit. Jadi kita memang membagi secara strict tidak juga, namun juga kita masih kita masih harus mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh Satgas COVID. Karena kami perizinan itu sudah kami lakukan dan juga pasti ada aturan-aturannya. Jadi kita masih belum bisa bebas waktu-waktu yang lalu. Nah, kalau untuk yang hari pertama memang sangat terbatas. Kami hanya kurang lebih hanya 200 orang. Itu pun memang kami strict sekali. Karena kalau kita buka itu 1000 pun orang pada kepingin datang. Dan sekarang itu lebih ke catering ya. Jadi kami itu yang welcome party memang kami dari awal hanya terbatas kurang lebih 200 orang. Dan ini juga ini hampir semua kita konsep outdoor. Nah, kami terima kasih di PDTWC yang sudah menyediakan tempatnya, sehingga tempatnya outdoor juga. Sehingga masalah prokes, kemudian tidak di ruang tertutup, itu kita penuhi semuanya. Sehingga itu ya. Kemudian untuk yang hari kedua dan hari ketiga sama ini atau event yang Sabtu dan Minggu ini secara khusus kita tidak terlalu membatasi, namun kalau di pagi hari, Sabtu di pagi hari itu lebih banyak pada aktivitas kami di event VW-nya. Ya, event VW-nya. Jadi di sini kami sampaikan juga bahwa di sini nanti kan selain di show and shine, display mobil, juga ada kontes mobil yang pernah kami sampaikan memperebutkan piala wakil gubernur.
Pada Bapak Alam, tapi juga ada aktivitas talkshow. Jadi ini lebih banyak memang untuk siang hari itu aktivitas-aktivitas berkaitan dengan otomotif, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga aktivitas-aktivitas budaya art seperti teman-teman artwork itu melukis ada 2 mobil yang kita siapkan untuk akan melukis di sana. Nah, kemudian di malam harinya itu kita akan lebih fokus pada aktivitas musik, ya, sehingga itu di JVWF Musik Festivalnya, yang untuk hari pertama mungkin teman-teman media juga sudah banyak mengikuti yang di media-media yang kami sampaikan. Nah, di samping kita ada stage kecil, itu ada band-band indie, kemudian ada seni tradisional dan sebagainya. Kita punya satu main stage yang kita arahkan kepada musik festival. Namun mohon maaf, di situ adalah ada tiket khusus. Ini kita gunakan untuk membatasi. Ya, mohon maaf dengan harga tiket yang kita sampaikan, dan mungkin sangat cepat kemudian sudah sold out, karena bukan kita ingin mengimplas sampai gede enggak, tapi kita ingin membatasi. Jadi event ini antara event JVBF-nya, event PB-nya dengan event musiknya tuh ya bisa sejalan. Untuk hari pertama ini di hari Sabtu, nanti untuk artis nasionalnya ada Tim X, kemudian ada Tony Q dan The Dynamics. Ya, The Dynamics ini yang lagunya Long Time No See ya. Ya. Yang anu apa? Coconut Step udah berubah. Ya, dari dulu dari Coconut yang pisah menjadi itu. Nah, ini yang dari pertama, jadi musik jadi pembatasan dari segi jumlah ini kita tetap karena berbayar, ya, karena berbayar gunanya ini untuk supaya tidak terjadi kerumunan yang besar. Kemudian hari keduanya di hari Sabtu, ya, ini kemudian mungkin ini yang akan lebih banyak, karena di hari Sabtu ini tetap kegiatan aktivitas, ada mobil limbo, ada yang slam, mobil-mobil lucu, kita ada kontes dan sebagainya, ada diecast. Nah, termasuk diecast yang akan kita munculkan di sini ada termasuk kreator diecast tingkat dunia, yang mereka sudah nanti ada karyanya akan kita lelang khusus. Ini hanya ada 2 pieces diecast yang bertemakan JVWF 2022 ini, dan itu dibangun atau dibikin oleh seniman diecast tingkat internasional, itu orang Indonesia juga. Nah, ini menjadi suatu hal yang khusus, jika ada di hari Minggunya dan sebagainya itu ada itu di diecast competition. Kemudian malam harinya ini ada 2 acara yang mungkin ya ini termasuk juga sebagai long time no see-nya bagi para penggemar musik khususnya. Nah, di sini kami akan menghadirkan Ipang Laswadi, King Masmus, dan juga Sheila on Seven. Nah, di malam hari, di minggu malam pun kita akan melakukan undian 1 unit mobil safari yang sudah ready to use. Nah, ini demikian. Nah, ini sehingga nanti di minggu malamnya ini mungkin akan lebih banyak yang datang. Masalah jumlahnya sama, kita tetap membatasi. Jadi kita tidak bisa membuka secara penuh dan sebagainya. Jadi ini melalui teman-teman media, kami selaku panitia penyelenggara mohon maaf, mungkin masih banyak teman-teman yang ingin menikmati, ingin masuk di acara minggu ini, tapi kami mohon maaf sudah membatasi sehingga banyak yang saya tidak kebagian tiket. Ya, ini mengapa kami membatasi, karena kami adalah event yang bukan event konser musik. Nah, ini yang menjadi catatan. Jadi kami bukan event konser musik. Kalau event konser musik ya pasti saya minta dari TWC untuk minta tempat yang lebih gede lagi, lebih besar lagi. Nah, inilah yang kami lakukan, dan
Nah, dengan yang terbatas ini kami ingin menjaga juga prokes dan sebagainya. Ya, ini sehingga event musiknya merupakan bagian dari JVWF Festival tadi. Saya kira demikian, ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang bisa sampaikan. Ya, Ya.